Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja damai, datanglah Raja damai. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami menaikkan segala pujian, syukur, terima kasih kepada-Mu. Ya, karena kasih-Mu, lindungan-Mu, berkat-Mu, kasih sayang kepada kami. Jari hati-hatinya kami Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kami, yang sedang Tuhan lakukan, bahkan yang masih Tuhan lakukan lagi. Demi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak, di pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu dari kitab Imamat pasal yang ke-26. Kiranya Tuhan mengurapi hati, pikiran dan jiwa kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami terima dengan seluruh hati, dengan iman, dan tunduk kepada kebenaran sabda-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 26 yang berjudul Berkat dan Kutuk. Ayat ini lumayan panjang ya, berkat 13 ayat, kutuk 46 per 13 berarti 33 ayat. Lebih banyak penjelasan mengenai kutuk. Bicara mengenai berkat dan kutuk, pada umumnya kita lebih menyukai berkat, bukan kutuk. Ya, tidak ada kita yang suka kutuk. Dan sebenarnya Tuhan sebelum kita melakukan apa-apa, sebelum kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian 1, kalau kita pelajari kisah penciptaan, Tuhan sudah langsung memberikan berkat. Kejadian 1 ayat 26 misalnya ya, Tuhan memberkati manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi atau kuasai atau perintahlah bumi, manage, kelola. Kemudian barulah Adam bekerja untuk menamai ya hewan-hewan dan lain sebagainya. Baru kemudian Tuhan menempatkan dia di Taman Eden dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengusahakan taman itu, mengerjakannya dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena terjadi pelanggaran di dalam Kejadian pasal 3, maka Tuhan juga menyampaikan kutuk. Dan sebenarnya kutuk itu adalah lawan dari berkat. Jadi kalau manusia tidak menerima berkat, berarti tanpa berkat. Dan tanpa berkat itu sama dengan kutuk. Jadi Tuhan bukan suka dia menerapkan kutuk ya. Artinya awas kau ya, kalau kau tidak menuruti firman-Ku, kutuk kau. Tadi sebenarnya. Iya. Tuhan berikan syarat-syarat untuk kesejahteraan kita, kesehatan kita, kemakmuran kita. Kalau kita tidak memenuhi syarat itu, kita tidak menerima berkat. Keadaan tidak menerima berkat ini adalah kutuk. Sama seperti kehidupan dan kematian. Pilihlah hari ini, kehidupan atau kematian. Jadi kalau kita mau pilih kehidupan, kita sambut Tuhan dengan iman, kehidupannya menjadi kehidupan kita, berkatnya menjadi bagian kita. Tapi kalau kita tolak Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup, maka lawan dari hidup itu adalah mati. Jadi dalam kitab Wahyu 20 misalnya, orang-orang yang dimasukkan atau dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala,
ya iblis dengan rekan-rekannya dan semua orang-orang yang akhirnya dilemparkan ke sana. Pada prinsipnya Tuhan tidak suka membakar-bakar orang atau membakar-bakar iblis. Ya, tapi karena iblis dan orang-orang berdosa itu menolak kehidupan dan lawan kehidupan itu adalah kematian, dan kematian itu sarananya di dalam Alkitab adalah api neraka. Jadi dia menolak kehidupan yang artinya kematian. Jadi kalau tidak hidup ya mati. Kematian itu di dalam kitab Wahyu adalah api neraka yang menyala-nyala dengan belerang, yang disebut dengan kematian yang kedua atau kematian kekal. Jadi pada saat kita menghampiri pasal 26 ini, berkat dan kutuk, sebenarnya Tuhan memberikan berkat. Tapi kalau kita tidak mau menerima berkat, ya datangnya kutuk. Jadi bukan Tuhan yang suka mengutuk ya. Sama seperti orang-orang yang marah gitu ya. Gua sumpahin lo jadi monyet lo 7 turunan gitu. Bukan itu. Iya. Iya. Semoga kau ya ini dan itu. Coba kita lihat dulu bagaimana Tuhan menyampaikan berkat melalui hamba-Nya Musa. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Di sini plural ya, bukan hanya satu Sabat ya. Jadi selain Sabat hari ke-7 termasuk juga Sabat perayaan di mana mereka itu entah itu hari Selasa atau Rabu pasti itu Sabat. Mereka berarti termasuk juga tahun Sabat dan juga tahun Jubileum. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Ayat 3, jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ayat 4, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya atau pada musimnya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladang akan memberi buahnya. Jadi memang kita lihat di sini bahwa berkat Tuhan itu ada syaratnya, conditional blessing. Selagi syaratnya itu dipenuhi, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Tetapi kalau umatnya tidak memenuhi kondisinya, syaratnya, maka mereka tidak akan mendapatkan berkat tersebut. Coba kita lihat selanjutnya ayat 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabung. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tenang. Jadi kita lihat di sini bahwa berkat Tuhan akan menjadi bagian umat-umatnya, hamba-hambanya, kalau mereka itu memenuhi syarat tersebut. Salah satu syaratnya adalah yang paling penting, bagian pertama dikatakan setia kepada Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan 10 firman Tuhan ya, jangan ada padamu ilah lain atau Allah lain ya di hadapanku. Jadi tidak boleh kita menduakan Tuhan. Tidak boleh kita istilah orang muda ACDC. Ya kalau ketuhan ya, jangan lawannya Tuhan. Lawannya Tuhan itu apa ya? Lawannya Tuhan itu kalau disebut-sebutkan Tuhan berulang-ulang jadi hantu dia. Ya. Jadi lawannya Tuhan itu hantu. Kalau orang sudah menyembah Tuhan, jangan lagi menyembah hantu atau jangan lagi berdukun-dukun. Setialah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sesungguhnya sumber berkat, bukan setan, bukan gunung kawi atau laut kilo. Apa itu yang sana itu ya? Tapi memang pengalaman orang Israel kalau kita perhatikan dalam sejarahnya, mereka tidak benar-benar yakin kepada Tuhan sehingga mereka juga menyembah berhala. Yang lalu kita sudah bahas dewa Molok misalnya ya, dewa kekejian. Kenapa disebutkan dewa Molok ini kekejian? Karena dewa Molok ini terbuat daripada logam, ya, kepalanya itu dari lembu dan badannya dari badan manusia, tangannya itu terkedang begini. Orang-orang Israel itu membawa bayinya diletakkan di atas tangan dewa Molok, dan dewa Molok ini sudah dibakar sebelumnya. Dewa ini sudah menyala-nyala dengan api, bayinya diletakkan dengan pemikiran apa? Apabila mereka mempersembahkan bayinya ke tangan dewa Molok atau Molek ini, mereka akan makmur, mereka akan diberkati, anak mereka akan lahir, ya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tanam-tanam mereka akan subur, ternak-ternak mereka tidak akan ada keguguran sebagainya. Padahal sebenarnya Tuhan yang menjadi sumber berkat, bukan berhala-berhala atau dewa-dewa. Berkat menjadi bagian mereka, dikatakan sini, mereka akan mempunyai bahan makanan dan minuman yang cukup. Belum habis berkat yang mereka terima dari pemberian Tuhan, sudah datang lagi
panen berikut. Ini belum habis, panen sudah artinya berkat ini bersama terus, jadi berkelimpahan. Ini belum habis, sudah datang. Tetapi sebaliknya kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, kita tidak punya cukup waktu baca semuanya ini, jangan panjang. Kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, kalaupun ada makanan mereka, kalaupun ada, ya, itu pun sedikit. Dan yang sedikit ini pun kalau dimakan katanya, mereka tidak kenyang, makan tidak kenyang, haus pun, minum pun tidak puas. Kehausan mereka tidak, dahaga mereka tidak akan dipuaskan. Di dalam kitab Hagai, uang yang mereka peroleh katanya jatuh ke dalam pundi-pundi yang berlobang karena mereka tidak setia kepada Tuhan mendirikan bait suci dan juga persekutuan di dalam kitab Maleakhi. Jadi kita lihat sih, oh memang mungkin masih dapat, tetapi yang ada itu tidak dinikmati, tidak benar-benar memberikan berkat. Dikatakan sini, engkau akan makan dengan kenyang, engkau akan makan makananmu sampai kenyang. Kenyang di sini bukan hanya artinya full, ya, tapi benar-benar seperti lagu tadi itu satisfied, ya. Drinking from the spring of living water, sampai satisfied. Artinya kita benar-benar menerima berkat makanan minuman secara fisik dari Tuhan dengan kenyang, dengan sehat. Dan dikatakan apa lagi? Dan diam di negerimu dengan aman tentram. Diam di negerimu dengan aman tentram. Mereka itu menemukan damai di dalam Tuhan, tentram, tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada hal yang menakutkan mereka. Tetapi pada saat mereka tidak setia kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mendengarkan gesekan daun aja, mereka takut, ya. Datang musuh, satu musuh menghancurkan mereka 100 orang. Kalau datang lagi 100 mencoba mereka 100 dan seterusnya. Tetapi kalau mereka setia kepada Tuhan, datang juga musuh, tetapi satu orang mereka akan mengejar 100 orang dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini bahwa kebalikan berkat ini adalah kutuk itu, dan kutuk itu sebagai akibat dari tidak mendapatkan berkat. Jadi Tuhan tidak senang mengutuk-utuk, tetapi oleh karena mereka tidak setia kepada Tuhan, maka sebagaimana saya katakan pada itu, tidak ada perisai perlindungan Tuhan bagi mereka, terbuka celah sehingga musuh itu menyerang. Ayat 6, aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara-saudara, binatang buas itu masih salah satu ancaman kehidupan waktu itu, karena dunia ini luas, penduduk dunia masih sedikit. Jadi binatang buas itu merupakan satu ancaman, tetapi Tuhan melindungi. Sebagaimana orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka itu melewati padang gurun. Banyak sebenarnya di situ binatang-binatang gurun, ya. Salah satu yang paling berbahaya adalah ular beludak, ular derik. Apa ya bahasa Inggrisnya dia? Ular apa itu? Rattlesnake. Dia kalau digigitkan ekornya itu keluar sama. Nah, di situ banyak itu. Saya pernah menonton di televisi ada apa itu? Animal Planets. Di Amerika aja sekarang masih banyak ular derik, rattlesnake. Mereka punya kayak tongkat itu berjelit. Ya. Mereka tidak akan dikejutkan oleh apapun. Binatang-binatang, termasuk binatang buas dan juga pedang tidak ada. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, jadi 20%. Dan 100 orang di antaramu mengejar selaksa. Selaksa ini berapa ya? Selaksa. Dalam bahasa Inggris dikatakan 10,000, ya. 10.000. Ya. Dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan menentukan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama, dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ini namanya berlimpah. Tidak ada tempat untuk menyimpan sampai apa? Sampai yang lama itu keluarkan dulu. Jadi ini yang lama, kalau dimasukkan lagi yang baru, gak kuat, ya. Keluarkan dulu baru dimasukkan. Benar-benar berlimpah. Apalagi yang dikatakan di sini? Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir,
supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Di Mesir mereka kuk perbudakan perhambaan. Jadi kalau kita perhatikan sapi ya, atau hewan yang ada kuk itu ada di leher. Tidak ada hewan atau binatang yang punya kuk dia begini. Harus bagaimana? Tunduk, ditekan. Tapi Tuhan membebaskan mereka sehingga mereka berjalan dengan tegak. Tidak ada lagi kuk, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi yang menekan. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, memang kita secara keturunan ya, kita ini bukan orang Israel, kita ini non Israel. Di dalam istilah Alkitab, kita ini termasuk orang kafir, Gentiles, nations, bangsa-bangsa. Secara rohani kita juga bisa menikmati berkat Tuhan ini, karena sebagaimana dikatakan oleh Paulus, sebab anak-anak Abraham bukanlah anak-anak secara jasmani, tetapi adalah orang-orang yang percaya sama seperti Abraham. Kamu adalah anak Abraham oleh karena kamu percaya kepada Kristus. Jadi kita ini adalah anak Abraham, keturunan Israel secara rohani. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, prinsipnya yang ada di sini, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita tidak akan kekurangan. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Makanan, minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, uang. Kita akan punya anak-anak, cucu dan sebagainya. Orang Batak punya kerinduan. Apa kerinduan orang Batak? Saya nggak tahu ini dari orang Israel atau bukan ini. Hamoral, Agabil, Asangapon. Itu 3 ya. Ada satu lagi yang terakhir, kalau bisa Tarbarita, tenang. Oke? Kekayaan. Nah ini dia. Mereka diberkati. Makanan, minuman, hasil pertaniannya itu cukup. Oke? Gabe, banyak anak-anaknya. Ya walaupun gabe dulu dengan gabe sekarang udah beda. Kalau dulu kan dalam pepatah tetua itu Obunda Sumoris, Obunda Sumorok, anak periris Goro Petrok. Semoga lahir anakmu 17 dan gurumu 16, jumlah 33. Kalau sekarang kemana ya? 2 juga sebenarnya udah cukup ya. Artinya ada generasi penerus. Kekayaan, keturunan, apa lagi? Hamoral, Agabil, Asangapon. Ya, terhormat. Orang-orang Israel adalah orang terhormat selagi mereka setia kepada Tuhan. Dan juga terkenal, betul atau tidak? Terkenal. Orang-orang datang berduyun-duyun dari bangsa-bangsa datang. Ya, tapi begitu mereka tidak setia kepada Tuhan, hamoral, langsung drop. Mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain. Ya, berkali-kali mereka diserang oleh bangsa lain. Assyria datang menyerang mereka. 10 suku ditawan, mereka itu cerai beraya ada lagi. 2 suku di selatan itu enggak setia. Ya, Yehuda dengan Benyamin. Mereka juga diserang oleh Babel. Ditawan 70 tahun ke Babel sampai zaman Media Persia. Memang mereka kembali. Tetapi saudara, pada zaman Tuhan Yesus mereka juga tidak setia. Tahun 70 Roma menyerang lagi sampai kota mereka dan bait suci mereka dibakar habis. Mereka itu diserahkan ke berbagai penjuru angin. Orang-orang Yahudi diceraikan ke Eropa ya. Kita masih melihat bagaimana orang-orang Jerman Nazi ya, telah memasukkan orang Yahudi ke kamp konsentrasi. Mereka itu tewas di sana berjuta-juta. Jadi walaupun 1947 orang-orang yang kembali ke Israel dan mereka merdeka, ya kita tidak tahu ya sejauh mana nanti ini nasib orang Israel ini. Tapi artinya kita melihat di sini bahwa sesungguhnya kemakmuran mereka, keamanan mereka, keterkenalan mereka sebenarnya tergantung pada syaratnya, kondisinya. Kalau mereka setia kepada Tuhan, begitu mereka tidak setia kepada Tuhan, hancur semuanya. Apa pelajaran yang kita ambil dari sana? Buat kita yang bukan orang Israel secara badani, ya itu juga ya. Prinsip yang sama berlaku untuk kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita. Saya masih mengingat teman-teman saya banyak waktu di Santar dulu dari Tanjung Kasau, ya. Tanjung Kasau ini paling terkenal waktu kami di Santar. Kenapa? Karena orang-orang Tanjung Kasau ini orang-orang setia kepada Tuhan. Anak-anak mereka itu diberkati. Kampung kami tidak terkenal. Kampung kami itu Tanjung Beringin Bedage. Gak ada. Hanya saya yang sekolah dari sana dengan abang saya. Gak ada caranya. Kenapa? Karena orang-orang seperti saya itu gak setia seperti umat-umat Tuhan di Tanjung Kasau. Termasuk juga di Ramudia, Pak ya. Ramudia Tanjung Kasau di mana dia? Ya tentunya beda, tentunya Santar ya.
Tapi artinya prinsip ini berlaku. Anak-anak orang yang diberkati itu karena orang-orang tua mereka setia kepada Tuhan. Hari Jumat mereka sudah bersihkan halaman kampung mereka ya. Sudah pada bernyanyi buka sahabat. Sebelum-sebelumnya itu mereka sudah bersihkan sepatu, mungkin ada yang potong rambut, masak yang perlu dimasak, goreng yang perlu digoreng, rebus yang perlu direbus. Hari Sabat itu benar-benar ya mereka nikmati dan mereka terberkati. Tetapi sesudah pindah ke Jakarta, ya mungkin situasi dan kondisi sudah berubah. Mulailah ya sedikit-sedikit mungkin ya. Oleh karena ya, berkat itu pelan-pelan juga tidak. Jadi memang kunci berkat itu adalah kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan pertama-tama memberikan berkat, tapi kalau syaratnya itu kita tidak penuhi, berkat itu bisa hilang. 14 sampai 46 ini kutuk. Jadi lawannya ya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, apa akibatnya? 16. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Jadi terkejut, terkejut ya. Batuk, kering, demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka akan membenci kamu dan akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dikejar bayangan, ya. Makanan tidak ada, kesehatan juga hilang, keamanan juga tidak ada. Kita lihat di sini bagaimana syarat tadi itu kalau tidak dipenuhi akan hilang. 15. Dan jika kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, jadi sudah datang sudah itu masalah-masalah. Kalau tidak mendengar, tambah lagi, aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. 7 kali lipat ini merupakan satu istilah kita, itu maksudnya maksimum. Ya. Aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu bagaikan besi dan tanahmu bagaikan terbakar. Tidak ada hujan. Saudara-saudara yang sudah pergi ke Israel, ya kita akan melihat di sana bagaimana sebenarnya keadaan Israel ini. Tahun 2012 saya dengan Pendeta Kota Barat dan Pendeta Nibulan kami diutus dari Brunei untuk mengikuti Bible Conference dari sana. Saya baru pertama kali di sana bersyukur kepada Tuhan karena ya sudah lama pengen melihat tapi memang uang nggak ada dan itu dibiayai oleh pekerjaan Tuhan. Saya perhatikan, memang kalau diperhatikan nggak ada sesuatu yang hebat di sana. Semua batu-batu, ya kering kerontang. Waktu itu kami pergi ke sana itu bulan Juni, jadi summer ya. Tidak ada apa-apa kelihatan, ya batu-batu lah. Tetapi apa enaknya di Israel ini? Ya enaknya ialah kita pengen melihat ya lokasi-lokasi yang ada dalam kita. Jadi kita melihat, kami ada berapa hari? Sekitar 4-5 hari menginap di tepi danau Galilea atau laut Galilea. Jadi kita naik kapal itu, ada kapal motor, kemudian di seberang sana itu kelihatan kota Tiberias. Pokoknya kita bayangkan kembali flashback apa yang kita baca dalam kitab. Terus kita naik bus ya, berkunjung dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kita perhatikan memang sepertinya gak ada kehidupan. Tetapi anehnya kita melewati satu tempat yang kering kerontang itu. Di situ ada kebun zaitun, ada kebun anggur, ada kebun apel, dan yang mengherankan buat saya ada kebun pisang. Iya, di Indonesia aja jarang saya lihat kebun pisang. Saya tanya ini guys, bagaimana mereka bisa di sini ada kebun pisang, sedangkan di sini kan saudara kebun pisang ya. Dan tidak ada yang bekerja kelihatan oleh mata kita. Mereka membuat semua yang computerized, mengalirkan air melalui bibir itu diatur oleh komputer. Dan memang tidak ada anggurnya, zaitunnya, ya, dan kebun-kebun buah termasuk pisang itu. Semua oleh kata berkat Tuhan. Tapi waktu mereka tidak setia, ditekan oleh musuh-musuh, belum setia, ditekan lagi, sampai akhirnya mereka itu sadar. Jadi Tuhan sebenarnya mengizinkan itu bukan karena Tuhan benci, tetapi supaya mereka itu sadar, supaya mereka itu
bisa mengerti. Ayat 21, jika hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukumanmu di atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa-dosamu. Aku akan melepaskan kepada binatang buas, binatang liar ya, yang akan memunahkan anak-anak dan seterusnya. Jadi memang saudara, pendek kata, kalau mereka terus tidak setia, maka pada akhirnya mereka akan punah. Dan coba kita lihat dulu kaitannya dengan tahun Sabat. Ayat 43. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan, selama tanah itu tandus oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka. Tak lain dan tidak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjianku dengan orang-orang yang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan peraturan Musa. Jadi kita lihat di sini, pada saat mereka itu menjadi jatuh miskin, menjadi dikejar-kejar musuh dan sebagainya, tanah yang dipercayakan Tuhan kepada mereka itu akan mengalami perhentian. Tanah itu akan ditinggal mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Jadi pada saat tanah mereka itu terbengkalai, tidak diupayakan, itulah tahun Sabat bagi tanah itu. Karena apa? Karena mereka tidak 6 tahun mengusahakannya, berhenti tahun ke-7. Mereka melanggar syarat-syarat itu. Mereka mau, kalau kita mau sebutkan istilah sekarang, eksploitasi. 2 minggu lalu saya ke Bontang dan saya perhatikan bagaimana keadaan jalan-jalan sekitar. Sudah jalan-jalan sekitar itu masih ada pohon-pohon. Tapi kalau kita mungkin naik pesawat, lihat kan sebenarnya hutan-hutan di sana Kalimantan Timur itu sudah habis dieksploitasi. Mungkin dari perusahaan-perusahaan yang mengambil kayu itu sudah kasih duitnya untuk penanaman kembali. Tapi duit ini nggak tahu kemana ya. Artinya sudah banyak tanah Kalimantan Timur itu sudah rusak. Tanah itu dieksploitasi, padahal sebenarnya tanah itu adalah tanah Tuhan. Demikian juga orang-orang Israel yang terlalu bernafsu untuk memeras tanah itu sampai mengusahakannya terus-menerus tanpa ada perhentian tahun Sabat, maka tanah itu terpaksa diserahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita memeras tenaga kita berlebihan, kita tidak mengatur waktu kita kerja, istirahat atau Sabat, maka akhirnya kita jatuh sakit. Pada saat kita jatuh sakit, maka kita tidak bisa lagi beraktivitas. Disitulah kita memikirkan kembali, ya. Jadi tanah itu akan mengalami Sabat dengan paksa supaya pulih. Demikian juga tubuh kita akan mengalami Sabat dengan paksa di rumah sakit supaya kita juga pulih. Dan Tuhan mengizinkan itu supaya kita sadar. Saudara-saudara, dikatakan di sini, itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara mereka. Ini diberikan di Gunung Sinai. Sebenarnya pembicaraan Tuhan sangat panjang selama di Gunung Sinai. Sejak mana itu ya? Kalau kita buka kembali kita Keluaran, itu sebenarnya dimulai dari Keluaran 19 sampai Imamat 27. Kenapa begitu panjang? Karena Musa berada di sana itu selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Tuhan berikan peraturan-peraturan, termasuk peraturan dasar 10 firman, dan juga rincian-rincian termasuk mengenai gaya suci, mengenai dosa, mengenai segala macam ya. 40 hari. Dan luar biasa ya berkat Tuhan kepada Musa. Semua itu diingat oleh Musa. Sebab dia tidak punya rekaman atau iPad atau apa itu, handphone itu diketik. Semua diingat sampai nanti akhirnya dibukukan. Luar biasa. Ingatannya benar-benar sangat brilian. Sama seperti Adam dan Hawa dan manusia pertama yang berbaru. Ya, ingatannya itu perfect ya. Dituliskan dan akhirnya dilahirkan Kristus kepada bangsa Israel. Jadi 40 hari itu
semua dicatat oleh Musa, tidak ada yang hilang, ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena catatan biologis kita bisa belajar dari sini. Saudara-saudara, kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Ulangan kembali masalah berkat dan kutub diulangi di sini pasal 28. Walau kita tidak bahas sekarang, tapi prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Tuhan berkata, jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan segala firman-Ku, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah ladangmu, diberkati adonanmu, diberkati buah kandunganmu. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa artinya kepala ya? Pemimpin, leader, ngambil keputusan, decision maker. Tidak menjadi ekor, maksudnya tidak hanya pengikut yang orang lain mengambil keputusan untuk mereka, tapi mereka itu berhak mengambil keputusan. Waktu saya pergi ke toko buku, pada saya sering ke toko buku. Ini salah satu mungkin penyakit saya, tanda kutip. Istri saya sering marah, makan dalam buku gini. Ada satu judul buku yang judulnya Berkat atau Kutuk, yang ditulis oleh Derek Prince. Siapa ini Derek Prince? Derek Prince ini pertama-tama saya dengar namanya lah waktu saya memutar radio RPK, Radio Pelita Kasih. Kita ada slot waktu kita ya dari DKI saja. Jadi salah satu pengkhotbah di Radio Pelita Kasih ini adalah Derek Prince. Iya, sebenarnya dia sudah meninggal sih, tapi saya suka karena dia itu membahas ayat dalam kitab. Walaupun saya tidak terima semua yang dia bilang, tapi salah satu dari buku yang diterbitkan adalah Berkat atau Kutuk. Saudara-saudara, sebagai tambahan kepada yang kita sudah baca ini, saya ingin membacakan, ya, mudah-mudahan ini bisa menolong kita untuk lebih waspada. Inilah hal-hal yang membuat manusia bisa terkutuk zaman dulu dan zaman sekarang. Yang pertama, mengakui dan atau memuja ilah palsu. Walaupun orang Advent, saudara, masih ada juga orang-orang Advent yang masih pakai cincin. Ya, mohon maaf, saya tidak mengkritik mereka yang pakai cincin. Katanya cincin apa? Cincin, ya, tukar cincin lah kawin. Seolah-olah kalau nggak ini katanya dia tidak punya suami dan punya istri, itu nggak betul itu. Tapi ada konsep-konsep itu karena mungkin tradisi masyarakat. Tapi cincin bukan itu yang masalah. Cincin yang katanya itu seperti batu akik ya, ada hoki-hokinya, feng shui-nya. Ini nggak benar. Ya. Mengadakan segala bentuk hubungan dengan okultisme atau dunia mistik, ini juga bisa mendapatkan. Ya. Artinya terbuka celah dari kuasa kegelapan untuk masuk. Jadi dia tidak dapat berkat Tuhan. Itulah namanya kutuk ya. Tidak menghormati orang tua. Kayak juga. Kalau sampai orang tua itu marah dan dia mengucapkan kata-kata yang gak enak kemana itu bahaya, hati-hati. Kenapa? Karena kata-kata orang tua itu banyak powernya. Jadi kita harus hormat sama orang tua. Saya sangat salut kepada saudara kita Tionghoa yang sangat menghormati orang tua mereka. Ya. Walaupun anak-anaknya itu sudah dewasa, kalau orang tuanya itu mau melicik, ya, anaknya itu saya melawan, harus memberikan tunduk, luar biasa hebat. Cuma berlebihannya ya lah. Saya perhatikan di daerah Singkawang sana, orang tuanya sudah meninggal, sudah dikuburkan. Begitu hormatnya kepada orang tua sampai membuat sembahyang kubur. Nah itu nggak perlu sebenarnya, karena itu konsep orang mati masih. Segala macam bentuk penindasan atau perlakuan tidak adil, terutama terhadap pihak-pihak yang lemah dan tak berdaya. Jadi salah satu ukuran apakah orang itu benar-benar umat Tuhan yang setia, lihat bagaimana perlakuannya kepada orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya power. Kalau dia hormat kepada yang di atas, itu biasa ya. Tapi bagaimana dia kepada sesamanya, apalagi yang di bawahnya, dia harus tetap memperlakukan orang lain. Tak punya pengaruh pun harus tetap sayang dan hormat. Segala bentuk hubungan seksual yang gelap atau yang melawan kodrat. Ya, apa ini hubungan gelap seksual ini? Termasuk ini hubungan apa namanya? Selingkuh. Ya, tidak diberkati. Bahkan juga hubungan seks melawan kodrat. Inilah same sex marriage. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan hewan. Sebagaimana pernah saya cerita di sini, itu semua tidak terberkati. Sikap anti Yahudi, anti
Jewish people. Ini juga kenapa? Banyak gereja-gereja yang anti kepada Yahudi. Di gerejanya itu mereka bilang sabat ini adalah sabat Yahudi. Mereka bilang bahwa sabat itu dari orang Yahudi. Tapi benar pun di Taman Eden sudah ada sabat. Jadi orang-orang yang diskreditkan Yahudi itu tidak mendapatkan benar. Mencuri atau memberikan kesaksian palsu dalam berkat, menahan persembahan dalam bentuk uang atau yang lainnya yang menjadi hak Tuhan, termasuk persepuluhan ya. Apa kata Tuhan melalui Meleakhi? Kamu sudah terkutuk, kata Tuhan yang melalui Meleakhi. Tapi kalian bertanya, dengan apa kami terkutuk? Padahal katanya mereka itu sudah merampok Tuhan, tidak mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang mempunyai otoritas seperti ayah, ibu, suami, istri, guru, pendeta, pastor, atau gembala sidang. Saudara-saudara, sahabat lalu kita belajar mengenai kesan-kesan Nabi, ya. Pasyur itu kepala apa itu ya? Sinagog atau imam ya. Dia menampar atau memukul siapa? Yeremia. Apa yang terjadi kepada Pasyur? Saudara, dia ditawan, dibawa ke Babel dan dia mati di sana. Saya memperhatikan masih dalam hidup ini orang-orang yang menghina guru, ya, penginjil literatur, ya, hamba Tuhan, para pendeta itu tidak lepas dari hukuman. Bukannya kita senang ya, kita tidak senang, tapi hati-hati bahwa orang-orang yang menghormati leader yang sudah dipilih Tuhan, mungkin orang itu ada kekurangan, sama seperti Saul ada kekurangan, tapi Daud berkata, aku tidak akan menaruh tanganku di atas orang yang diminati Tuhan. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan dia. Jadi di jemaat juga saudara, kalau pendeta kita atau kepala ketua jemaat kita atau siapa saja leader kita, biarlah Tuhan yang berurusan dengan. Jangan sampai tangan kita atau upaya-upaya kita. Biarlah Tuhan yang menaikkan dia. Tuhan juga yang katakanlah mungkin mengganti dia. Jangan ada upaya-upaya. Jadi sebenarnya di daerah-daerah konferensi yang ada usaha-usaha politik-politik gitu ya, itu tidak bagus. Kita biarkan Tuhan yang berurusan dengan mereka. Kutuk-kutuk yang diucapkan terhadap diri sendiri. Apa yang kutuk yang diucapkan kepada diri sendiri? Saya sering perhatikan ya, khususnya orang-orang muda. Waduh, mati gue. Misalnya ada sesuatu yang dia lupa atau misalnya dia terlambat. Waduh, mati gue. Habis gue. Ini dia. Saudara, kata-kata itu punya kuasa. Jangan kita butuh diri kita walaupun tanpa sadar. Ya, kalau ada masalah kita, Tuhan, saya ada masalah, Tuhan sembuhkan kau menolong aku, gitu kan? Dan kita bilang, mati gue, habis gue. Nah, padahal Tuhan sudah kasih kita hidup, masa kita mati. Janji atau sumpah yang mengikat kepada persekutuan yang fasik atau jahat. Ada yang disebutkan apa itu? Ada kayak secret apa itu? Ada hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan rencana-rencana atau organisasi-organisasi tersembunyi rahasia untuk misalnya membuat upaya-upaya untuk satu negara atau satu kerajaan sebagai itu, bahkan juga mungkin itu hal-hal lain. Itu semua tidak berkenan begitu. Yang berikut, kutuk-kutuk yang diucapkan oleh para pengikut setan. Ya, di televisi itu ada nenek sihir ya, ada nenek sihir, ada siapa lagi itu, ada kadabra, segala macam itu. Nah, kalau kita setia kepada Tuhan itu nggak mempan kita disantet, nggak mempan. Saya cerita ya. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta yang baru pindah ke Kalimantan, ke pedalaman. Sebelum nyampe ke tempat di mana dia tempatkan, dia naik perahu. Dia pegang Alkitabnya itu sampulnya warna hitam dan ada kayak gini, ada pintanya warna merah. Jadi pada waktu jalan ke perahu ini, situ banyak penduduk asli ya. Ini mohon maaf ini orang-orang zaman dulu ini, orang-orang Dayak. Siapa ini kira-kira itu kan mereka bertanya-tanya orang Benda ngomong. Maka dari batinnya itu diserang orang ini. Diserang dengan kekuatan gaib, gak mempan. Diserang mereka mempan. Akhirnya sudah berjalan di Depok, tanyalah, bapak ini mau ke mana? Ya, dia terangkan, saya mau ke sana. Bapak ini siapa, dari mana? Dia terangkan ya, saya ini diutus ya untuk jadi ya secara bahasa kita lah ya katakanlah jadi gembala tempat atau begitu. Terus ditanya, itu apa Pak katanya? Maksudnya kita itu. Kenapa? Soalnya tadi saya tanpa bapak sadar saya sudah serang bapak dari kekuatan batin saya, nggak mempan katanya. Oh inilah pertahanan saya. Alkitab. Akhirnya mereka berkenalan, saya sampai nanti di tujuan, akhirnya orang itulah yang pertama-tama diinjili. Itu jadi bisa aja kita diserang, tetapi tidak mempan. Kenapa? Karena
perisai Tuhan melindungi kita. Jadi walaupun ada ini dikatakan kutuk-kutuk orang, pengikut-pengikut setan atau iblis, itu nggak mempan, karena Tuhan melindungi kita. Ucapan-ucapan terhadap orang lain yang didorong oleh hawa nafsu, itu tadi itu ya. Gua sumpahin lo, jadi monyet lo, ya. Itu kalau orang itu terbuka tidak ada perlindungan Tuhan, mungkin kadang-kadang bisa mempan sama dia, walaupun orang itu marah. Yang berikut, doa-doa yang bersifat kedagingan yang menuduh atau berusaha menguasai orang lain. Saya pernah mendengarkan ya, seorang pemuda berkata begini, dia sangat kesal sama anaknya, sangat kesal. Dia peringatkan, dia nasihati, dia ini nggak mempan. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, saya sudah pusing dengan anak saya ini Tuhan. Semoga Tuhan dia sakit, atau kalau bisa Tuhan ambillah nyawanya, dia sakit dan mati. Kenapa? Saya tidak katakan semua doa kita yang mendoakan orang lain supaya mati itu orang yang benar-benar mati, artinya ya itu mungkin orang itu juga, anaknya itu juga benar-benar terbuka kepada kuasa-kuasa kutuk ya, sehingga orang itu sampai jadikan ubah jadi mati. Tapi hati-hati ya. Yakobus berkata, janganlah dari mulut yang sama atau dari lidah yang sama keluar berkat dan kutuk. Jadi kalau sumber isi hati kita itu bersih, ya kita nyampaikan aja berkat-berkat dari kutuk-kutuk. Apalagi yang lain? Kutuk atas penduduk kota Meroe karena menolak untuk bergabung dengan Barak, panglima dan ratuan yang berperang melawan Raja Sisera. Mereka dikutuk ya, dan mereka merasakan. Kutuk Yotam atas orang-orang yang telah bersalah karena membunuh putra-putra Gideon. Hakim-hakim 9. Kutuk atas Isabel karena ilmu sihir dan persundalan yang dilakukannya. Isabel itu dikutuk, ya, terkutuk dia. Dia jatuh dari jendela dan darahnya itu dijilat oleh anjing-anjing. Dan dibersihkan lagi di ada situ kolam-kolam, dan disitulah perempuan-perempuan Sunda mandi katanya. Kutuk atas orang-orang yang menolak perintah-perintah Tuhan karena kesombongan mereka, Mazmur 119. Kutuk atas keluarga orang-orang jahat, Amsal 3 dan 33. Kutuk atas bumi karena penduduknya telah menajiskannya dengan mengubah dan melanggar hukum-hukum serta perjanjian Tuhan. Saudara, ini saya ya, nanti di dalam konteks eskatologi Amerika Serikat akan kehilangan berkat. Kenapa? Karena mereka mengubah hukum Tuhan. Seluruh negeri itu akan membatalkan firman Tuhan. Ten Commandments. Sekarang ini aja kita lihat same-sex marriage sudah di mana itu ada sekolah tertentu, di situ ada seperti batu gitu ya, para sasti, Ten Commandments itu sudah dirobohkan di malam hari, pagi-paginya sudah nggak ada. Tadinya ada Ten Commandments itu nggak ada lagi. Salah satu negara bagian, ya. Satu waktu sesuai dengan nubuatan Tuhan yang melalui hamba-Nya lewat dikatakan Amerika Serikat akan mengalami kehancuran nasional. Kenapa? Karena mereka sudah meniadakan hukum Tuhan secara bangsa, ya. Dan bukan hanya Amerika, pada akhirnya seluruh dunia. Kenapa? Karena seluruh dunia tunduk kepada Amerika Serikat. Binatang itu menyebabkan seluruh dunia ya menerima tanda pertangan kanannya kepada lihatnya. Mereka akan menentang Tuhan dengan melawan hukum-hukumnya. Saudara-saudara, kita harus benar-benar ya waspada terhadap hal ini. Baik, kita jangan turut. Kutuk atas orang Edom karena memusuhi dan mengkhianati bangsa Israel. Ya. Kutuk atas nabi-nabi palsu yang menjanjikan perdamaian kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Kutuk atas nabi-nabi palsu yang melakukan persundalan. Kutuk atas orang-orang Israel yang pergi ke negeri Mesir padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan agar tidak melakukannya. Yeremia pasal 42. Kutuk atas siapapun juga yang tidak melaksanakan hukuman Tuhan atas musuh-musuhnya. Kutuk atas berkat-berkat yang diberikan oleh Imam yang menolak teguran Tuhan. Kutuk atas bangsa-bangsa kambing yang tidak menaruh belas kasihan kepada saudaranya. Matius pasal 25. Apa kata kunci terkutuk? Pergilah daripada aku, hai kamu yang tidak melakukan yang baik. Ya, karena mereka tidak melakukan yang baik kepada orang-orang yang perlu dikasih. Kutuk atas orang-orang yang selalu diajari kebenaran Tuhan namun tidak menghasilkan buah yang diharapkan. Sama seperti pohon ara tidak menghasilkan buah pada waktunya, akhirnya pohon itu dikutuk. Kutuk atas guru-guru palsu yang serakah, menyesatkan dan melakukan zina. Saudara-saudara, semoga Tuhan menolong kita agar kita tidak perlu takut kutuk. Baik kutuk orang lain, kutuk iblis, kutuk siapa-siapa, karena kita dilindungi oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana?
apabila kita mendengarkan suara Tuhan, setia dan melakukannya dengan segala hati. Tuhan memberkati kita.